Halo semuanya, berjumpa kembali bersama gue dan Hamim di podcast Ngeri-Ngeri Sedap. Buat lo yang gak tahu podcast Ngeri-Ngeri Sedap ini apa, ini tuh sebenarnya podcast horor bersama temen gue, tapi temen gue gak ada di sini karena dia sedang berada di Tambun untuk bekerja ya. Jadi kali ini gue di podcast Ngeri-Ngeri Sedap ini gue sendirian aja nih cuy, dan ini bisa dibilang tayangnya itu di channel Weibo Space ya. Karena channel podcast Ngeri-Ngeri Sedap ini belum ada cuy. Jadi kayaknya ya udah deh di sini aja dulu kali ya. Dan di podcast ini juga gue sebenarnya bercerita soal hal-hal yang menyeramkan, pastinya bersama teman gue ya. Ya bisa dibilang podcast ini tuh akan membuat Anda takut ke kamar mandi ya. Setidaknya itu ya. Dan seperti biasa kalau di podcast Ngeri-Ngeri Sedap ini ada sebutan buat para pendengar kita di Spotify ya, yaitu Sobat Ngeres cuy, Sobat Ngeri-Ngeri Sedap. Dan seperti biasa sebelum gua ceritakan cerita yang pastinya cukup menyeramkan buat lo semua, gue pengen menyapa Sobat Ngeres dulu nih cuy. Kalau gitu langsung aja gue pengen menyapa Sobat Ngeres yang sangat amat militan dari Desa Ayam Malas, Kroya, Cilacap ya cuy. Hai semuanya, para sobat ngeres dari Desa Kroya Cilacap ya. Kroya Cilacap lagi. Dari Desa Ayam Malas, Kroya Cilacap ya. Tempat dulu gua KKN tuh. Ya sudahlah kalau gitu, untuk mempersingkat waktu langsung aja kali ya gue ceritain cerita seremnya nih pastinya buat lo semua nih. Oke, jadi cerita kali ini itu datang dari Twitter ya, akun Twitter yaitu Sini Cerita Yuks. Nah, jadi judulnya itu adalah Penampakan Pertama cuy. Wih, ini kayaknya serem banget nih ya. Kalau gitu langsung aja nih gue ceritain sama lu semua ya. Jadi kejadian ini tuh bermula saat usiaku masih 10 tahun. Tepatnya di awal tahun 90-an. Nah jadi saat sedang menonton TV dengan kakak perempuanku, tiba-tiba papa minta dibelikan rokok ke warung dekat rumah. Sebenarnya yang disuruh adalah kakakku. Namun karena acara TV saat itu sedang menampilkan yang dia suka, dia lalu menyuruhku untuk pergi. Nah aku pun tidak mau karena saat itu sudah sekitar jam setengah 7 malam ya, atau 18.30. Dan aku takut keluar rumah. Bukan takut hantu, karena jujur saat itu aku belum mengenal rasa takut akan hantu. Dan acara TV misteri pun saat itu belum terlalu banyak. Terus juga keadaan Jakarta pada tahun-tahun itu tidak seramai sekarang. Oke. Aku dan kakakku sedikit bertengkar kecil yang akhirnya membuat papaku marah. Sehingga harus menghukum kedua anaknya. Dan kakakku juga diminta untuk tetap pergi untuk beli rokok. Sedangkan aku dihukum untuk naik loteng. Waduh, ngeri juga bapaknya ya, disuruh naik loteng loh. Nah sebagai gambaran kondisi loteng rumahku itu diberi atap separuh untuk menutupi kandang ayam hias yang jumlahnya sekitar 10 pasang. Terus juga ada lampu warna kuning yang tidak terlalu terang, hanya 5 watt dipasang dekat sudut rumah, bukan sudut rumah ya, sudut pintu loteng. Dan sebagian lagi dibiarkan terbuka untuk jemuran. Aku segera naik ke loteng karena takut papa akan tambah marah. Seketika itu juga aku naik. Pintu loteng langsung dikunci oleh mamaku. Saat itu aku tidak merasa takut. Aku malah duduk di genteng dan asik memandang gedung-gedung perkantoran yang kelihatannya dari atap rumah. Oke. Agak larut melihat gedung-gedung tersebut tanpa terasa cukup lama. Juga aku berada di sana. Entah sudah jam berapa tapi tiba-tiba aku merasakan ada yang aneh dengan sudut tembok loteng rumah tetangga. Oke. Sebagai gambaran bahwa loteng dan genteng rumahku dan tetanggaku itu menyatu. Hanya dibatasi oleh tembok setinggi dada orang dewasa sehingga cukup dapat terlihat loteng jemuran tetangga sebelah. Namun loteng rumah tetanggaku tidak memiliki atap sama sekali. Nah di sudut temboknya dekat pintu loteng dipasang lampu yang seketika aku sadari bahwa lampunya jadi tidak terlihat. Aku perhatikan baik-baik dan lama-lama terlihat jelas ada sosok
seperti asap atau bayangan hitam yang berdiri tepat di pojok menutupi lampu. Apa tuh ya? Semakin lama semakin jelas kalau sosok itu berbulu tinggi dan juga besar. Namun terlihat membelakangiku ya, susah banget sih. Seketika itu juga aku dibuat mematung saat duduk di genteng dan posisiku yang terlalu jauh dari pintu. Mau nangis rasanya tapi tidak berani. Mau lari tapi takut sosok itu mendengar dan berbalik badan. Benar-benar takut dan juga bingung. Saat itu aku hanya berharap dia tidak berbalik melihatku sambil aku turun pelan-pelan dari genteng dan mendekat ke arah pintu. Sialnya nih, saat sudah hampir turun dan mendekat ke kandang ayam, ayam-ayam itu tiba-tiba berisik. Aku yang saat itu panik hanya bisa mematung dan memperhatikan sosok itu, serta berharap dia tidak terusik dan berbalik melihatku. Aku sudah kepalang takut. Aku langsung beranikan diri untuk jalan cepat mundur ke arah pintu. Pintu loteng untuk minta dibukakan sambil terus memperhatikan sosok itu dan berharap dia tidak balik badan. Namun sayangnya sosoknya terlihat perlahan-perlahan membalikkan badannya tepat melihat ke arahku. Mau mati rasanya. Aku pejamkan mata dan ketok-ketok pintu loteng berharap ada orang di dapur yang mendengarkan. Alhamdulillahnya mamaku kemudian membukakan pintu dan minta maaf karena katanya mereka semua lupa bahwa aku sedang dikunci di loteng atas. Dan sampai sekarang aku juga tidak pernah cerita mengenai hal ini kepada keluargaku. Ini kalau menurut gue pribadi ceritanya serem banget ya. Karena jadi tuh dia dihukum sama orang tuanya gitu kan, gara-gara berantem sama kakaknya ya, gara-gara gak mau beliin rokok bapaknya tuh. Terus tiba-tiba ya dia di loteng, tapi serem juga ya. Dikuncinya tuh di loteng loh cuy. Lu bayangin gak sih? Orang tua macam apa ya yang tega mengunci anaknya di loteng gitu. Itu gokil sih. Ya, tapi setidaknya kagak digebugin lah ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tetapi ini kan berarti dia ngelihat sosok kayak semacam apa ya, bisa dibilang mungkin genderuwo kali ya. Karena berbulu dan juga tinggi cuy. Gokil gak sih? Terus juga katanya sosoknya itu udah berbalik badan ya. Udah ngikutin dia gitu kan. Tapi ternyata malah mana nih? Nih gue ulangin lagi ya. Aku malah duduk di genteng dan asik memandang gedung-gedung perkantoran yang kelihatan dari atap rumah tuh katanya. Nah terus sebagai gambaran nih, katanya gambarannya itu bahwa loteng dan juga genteng rumahku dan tetanggaku itu menyatu. Hanya dibatasi tembok setinggi dada orang dewasa sehingga cukup dapat terlihat loteng jemuran tetangga sebelah. Namun loteng rumah tetanggaku tidak memiliki atap sama sekali. Gak memiliki atap gimana sih, maksudnya rumah tetangga lu tuh langsung botak gitu gak ada atapnya apa gimana sih? Ya gue gak ngerti lah ya. Cuman nih, jadi dia tuh ngelihat memperhatikan baik-baik dan juga lama-lama ya terlihat jelas ada sosok seperti asap atau bayangan hitam yang berdiri tepat di pojok menutupi lampu. Semakin lama semakin jelas kalau sosok itu berbulu dan tinggi besar. Namun terlihat membelakangiku. Seketika itu juga aku dibuat mematung saat duduk di genteng dan posisiku yang terlalu jauh dari pintu katanya. Ini sih menurut gue bisa jadi ya sebenarnya kemungkinan tuh banyak ya. Mungkin bisa dibilang juga itu makhluk halus ya. Atau mungkin memang ya ada orang yang kurang kerjaan aja kali ya, lagi ada di loteng gitu kan. Cuma tapi ya nggak mungkin juga gitu kan. Karena kan gini loh. Ini tuh posisinya ini masih jam berapa tuh? Nggak terlalu malam-malam banget loh. Jadi menurut gue masih sangat amat mungkin kalau seandainya ada orang naik loteng gitu kan. Ya mungkin orang itu lagi ngebenerin lotengnya yang bocor gitu ya, atau yang bocor atau apa kan bisa jadi, ya nggak sih? Terus mungkin kelihatannya aja gitu kan, wah jadi seakan-akan kayak ada manusia berbulu gitu kan. Cuman ya gue nggak ngerti sih karena kan yang tahu si yang nyeritain ini ya, si siapa tadi namanya nih?
sini cerita yuk. Ya menurut gue sih ya kita apa ya bisa dibilang positive thinking aja ya. Kita positive thinking aja kalau itu emang beneran setan ya. Tapi menurut gue serem sih. Lu tuh pernah gak sih cuy yang namanya diliatin sama sesosok makhluk halus gitu ya? Ya pokoknya lu tuh ngelihat dia tuh ini kayaknya bukan orang nih. Tapi dia tuh ngeliat ke lu gitu. Itu serem banget loh cuy. Gua tuh pernah karena di posisi kayak gitu ya. Dan itu juga waktu itu gua ngelihatnya di apa ya? Bisa dibilang di atap-atap gitu sih. Cuman waktu itu gua nggak tahu ya dia ngeliatin gua atau enggak karena sosoknya itu pada saat itu gua ngelihatnya bukan berbulu tapi wanita yang lagi duduk sih. Jadi mukanya itu ketutupan rambut gitu. Jadi gua nggak tahu tuh apakah dia itu ngeliatin gua atau enggak. Gua nggak tahu. Cuman yang serem adalah kakinya itu goyang-goyang men. Jadi dia tuh duduk kayak genteng gitu tuh di tembok kayak gitu. Terus kakinya gini-gini nih. Ih, gokil sih. Aduh, gua kira itu tuh kayak